bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Kita akan lihat Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 3. Kita akan belajar dan kita akan lihat dari satu pribadi. Kita akan belajar satu kisah dari kehidupan Yeftah. Kita akan lihat satu kisah daripada kehidupan Yeftah. Kita akan belajar dari kisah kehidupan Yeftah yang pagi hari ini tentu akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Sambil saudara duduk, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita akan baca dalam hitungannya yang ketiga. 2, 3, mulai. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Puji Tuhan. Ada kisah yang tragis sekali dari kehidupan Yeftah, saudara. Dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 3 ini mengisahkan ada seorang yang bernama, anak laki-laki yang bernama Yeftah. Ayah Yeftah ialah Gilead. Rupanya Gilead ini dia kemudian memiliki 2 istri. Tadi kita sudah baca dari perempuan sundal. Rupanya Gilead dia kawin dengan seorang perempuan yang tidak baik. Dan itu hasilnya adalah Yeftah. Kemudian berjalannya waktu, setelah Yeftah sudah tumbuh besar, tumbuh dewasa bersama dengan saudara-saudaranya yang dari perempuan lain juga, jadi satu bapak, beda mama. Lalu ibu, anak-anak daripada ibu yang lain ini, dari istri yang lain ini, tahu bahwa Yeftah ini, bilang, kami baru tahu ya, ternyata selama ini ibumu perempuan sundal. Ternyata ayah kita telah menikah juga dengan perempuan sundal, dan itu mendapatkan kau yang adalah saudara kami, tetapi kami tidak mengakui kau. Wah, sakit hati Yeftah, saudara. Tinggal bersama, beda ibu, satu ibunya juga tidak baik. Wah, memiliki ayah yang menikah dengan 2 orang istri. Jadi Yeftah menjadi tertolak secara manusia. Jadi kita akan belajar dari kisah kehidupan Yeftah. Kemudian dia lari karena dia diusir. Saudara-saudaranya dari perempuan yang lain, istri yang lain ini berkata, kau tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Jadi kemudian dia terluka, dia sakit hati, dia kecewa, dan dia kemudian lari dan pergi meninggalkan rumah itu, meninggalkan keluarganya, meninggalkan saudara-saudara. Dia lari ke tanah Tob, saudara. Dan herannya di sana dia kemudian ketemu dengan orang-orang yang disebut dengan gelandangan ini, perampok-perampok. Dia bergaul dengan orang-orang yang tidak beres. Memang kalau orang itu kepahitan, apalagi anak-anak, hati-hati saudara. Kita melihat anak-anak yang duduk di lorong-lorong gelap, bergaul, pokoknya kita lihat di tempat-tempat yang kita anggap itu rawan. Itu kebanyakan adalah anak-anak yang tertolak dari dalam keluarganya, anak-anak yang tidak dianggap, anak-anak yang tidak dicintai dan disayangi oleh orang tua.
Sehingga mereka untuk mendapatkan kasih sayang itu, mereka pergi ke tempat-tempat seperti itu. Karena mereka pikir lorong-lorong gelaplah yang mampu menerima mereka. Miras serta pergaulan-pergaulan bebaslah yang membuat mereka rasa tenang. Karenanya kita dengar kesaksian tadi dari Bapak Revelino. Satu pergumulan berat bagi kita orang tua adalah anak-anak. Apalagi kalau mereka sudah mengenal dunia luar. Oh, betapa bergumulnya orang tua itu. Mereka sudah mengenal dunia luar, bagaimana bebasnya, bagaimana luar biasanya pergaulan yang kita lihat sekarang ini. Itu tentu menjadi pergumulan kita sebagai orang tua. Kami juga Bapak dan Ibu Gembala. Anak-anak yang kita tahu-taunya tadinya ya culun-culun, lucu-lucu. Kini dia telah berubah karena makin hari makin dewasa. Yang tadinya kita anggap lucu-lucu, dengar-dengaran, mulai berubah sikapnya. Ada mulai membangkangnya sedikit. Wah, kita mulai pikiran. Jadi kita lihat orang yang terluka, biasanya mereka akan mencari tempat-tempat yang tidak bagus untuk melampiaskan kekecewaan mereka. Karenanya kita lihat orang-orang preman-preman, orang-orang yang tinggal di pinggir jalan. Itu mereka orang-orang yang tidak dianggap. Tidak ada kasih sayang yang mereka temukan. Orang semacam ini nanti berubah kalau ketemu Tuhan. Mereka jumpa dengan kasih Allah, pasti berubah. Jadi kita lihat Yefta di sini. Orang yang terluka sekali, sehingga dia cari adalah teman-teman yang gak beres. Dia cari bergaul dengan perampok-perampok, orang-orang pencuri. Itu yang menjadi temannya. Teman bergaul, teman bermain, teman kehidupan sehari-hari. Yefta bergaul dengan mereka. Wah, sayang sekali. Kenapa? Karena terluka. Saudara ingat, tidak ada seorang juga anak muda di masa kecilnya dia melihat ayahnya, karena ayahnya orang Yahudi. Dia melihat di masa kecilnya ayahnya ini kasar luar biasa. Setiap hari jajah ibunya, setiap hari pukul ibunya. Jadi dia dari kecil lihat ayahnya yang orang Yahudi dipukul ibu, dia sakit hati, dia taruh kepahitan. Lalu si pemuda ini, si anak ini, dia kemudian beranjak dewasa menjadi seorang pemuda. Lalu ia kemudian memadu cinta dengan seorang gadis. Kemudian gadis itu kebetulan juga berdarah Yahudi. Jadi bapak Yahudi, dia berpacaran juga kemudian dengan seorang perempuan yang orang Yahudi juga. Berjalannya waktu, pacarnya ini orang Yahudi ini tinggalkan dia dan kemudian kawin dengan orang lain. Wah, dia tambah sakit hati lagi. Sampai satu ketika dia dapatkan kekuasaan. Di masa kejayaannya dia mendapat kuasa. Saudara tahu, orang inilah, pemuda yang sakit hati inilah yang kemudian menimbulkan perang dunia kedua. Dan dia yang membantai 6 juta jiwa penduduk Yahudi. Siapa dia? Adolf Hitler. Kenapa dia kejam sekali? Awalnya dari sakit hati, awalnya dari kepahitan. Dia kita lihat dari masa kecilnya, dia sudah lihat bagaimana papanya menyiksa ibunya. Kepahitan. Dia ingin bela ibunya, tapi apa daya, tidak punya kemampuan. Sampai satu kali dia mendapatkan kuasa. Dia menjadi seorang pemimpin. Gara-gara manusia yang satu inilah perang dunia kedua pecah. Dia punya karirnya apa? Membantai. Wah, karirnya memang buruk sekali. Rekam jejaknya sangat buruk sekali. Membantai 6 juta jiwa penduduk Yahudi. 1,5 juta itu adalah anak-anak di bawah umur. Mereka dimasukkan di dalam kamar-kamar gas. Jadi kita lihat Yefta, dia tertolak dari keluarga. Kita melihat ada anak-anak yang tertolak dalam keluarga. Wah, sakit hati sekali. Tidak diterima. Tinggal dengan saudara-saudara usir. Wah, mereka berkata, di manakah lagi tempat pertemuan itu? Lalu lorong-lorong gerak berteriak buat dia, disinilah kawan tempatmu. Kau tidak cocok tinggal dengan keluarga. Kau tidak cocok tinggal dengan bapak dan mama. Mereka
tidak menerimamu. Lalu kau bertanya-tanya, dia bertanya-tanya, di manakah tempat yang rasa nyaman buatku itu? Maka miras dan narkoba dia berteriak di ujung jalan dan berkata, disinilah tempatmu dek. Ayo datang kemari, kami sanggup memberikan kelegaan padamu. Karenanya kita lihat akhirnya mereka terjerumus dalam pergaulan bebas. Hancurlah hidup mereka. Jadi selagi ada kesempatan, mari kita didik anak-anak kita. Ibarat bambu seperti yang aku katakan. Jika sudah tua mau ditekuk, dia tidak bisa, dia akan patah. Jadi selagi masih muda, mari. Mereka masih punya harapan untuk kita mendidik mereka. Tapi kalau sudah tua, sudah beranjak dewasa, kita terlambat mendidik mereka. Kita baru ngomong satu kata, dia sudah 10 kata. Sehingga kita merasa malu. Karena di hari tua kita, dia seperti mengambil arang dan mencoret-coret wajah kita. Kita akan lihat ada 3 kebenaran yang mengubah nasib Yeftah, sehingga dia menjadi orang yang dipakai Tuhan. Ada 3 kebenaran mengubah nasib daripada kehidupan Yeftah. Yang pertama, Yeftah belajar mengampuni. Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan begini, saudaraku. Hakim-Hakim 11 ayat 4 sampai dengan 8. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yeftah, mari jadilah panglima kami dan biarlah kami berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yeftah, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami dan seluruh penduduk Gilead. Yeftah pada akhirnya mengambil satu keputusan. Dia belajar mengampuni. Ada semacam perasaan tidak suka awalnya, karena Bani Amon telah datang menyerang mereka. Mereka minta bantuan kepada Yeftah. Bisakah kau datang? Mereka jemput. Bisakah? Awalnya ada perasaan tidak setuju dari seorang Yeftah. Dia berkata, kalian yang menolak aku, kini kalian datang untuk membujuk aku supaya berperang. Tapi kita lihat pada akhirnya Yeftah ikut juga. Dia ikut juga bersama dengan mereka. Jadi saya dan saudara, kita lihat di sini betapa pentingnya pengampunan itu. Dia belajar mengampuni. Awal-awalnya memang betul dia ditolak oleh saudaranya sendiri, keluarganya sendiri. Mungkin secara manusia Yeftah berkata, tidak bisa. Buat apa kalian datang minta bantuan kepada saya? Tidak bisa. Pernahkah saudara mengalami seperti itu? Saudara sudah difitnah, saudara sudah dijelek-jelekan, saudara sudah ngomongin habis-habisan oleh orang-orang itu, tetapi mereka datang minta bantuan padamu. Pasti saudara pernah mengalami. Sudah bicara tidak bagus untuk kita, bicara di belakang, begitu mereka kesulitan, mereka datang minta bantuan. Bagaimanakah perasaan kita? Apakah kita berkata, terlambat sudah kau datang padaku, pam 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 pam. Hanya kasih Tuhanlah yang bisa menerima mereka lagi. Kita lihat dia, bayangkan. Yeftah belajar mengampuni. Iya, saya ikut kalian. Wah, sakit hati sebenarnya. Jadi mari saya dan saudara kita belajar mengampuni. Kehidupan Yeftah berubah ketika pengampunan itu hadir dalam hidupnya. Kita belajar mengampuni. Saya dan saudara mungkin terluka, kita mungkin tersinggung,
kita disakiti, mari kita belajar melepaskan. Hanya pengampunanlah yang membuat dan bisa mengubah hidup saya dan saudara. Orang hidup dalam akar kepahitan tidak akan bisa melihat perubahan hidup. Jadi kita belajar mengampuni. Jangan tinggal di dalam kepahitan hati. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh hebat yang dipakai Tuhan. Tetapi mereka juga punya masa lalu yang buruk, saudara. Contoh Musa. Musa kan pernah bunuh orang. Karena orang Mesir bertengkar dengan orang Ibrani, satu suku dengan dia. Otomatis dia bela orang Ibrani dan dia bunuh orang Mesir. Kemudian kedengaranlah hal itu kepada siapa? Raja Firaun. Raja Firaun mengejar dia untuk membunuh dia. Siapa lagi? Ada Rasul Paulus. Rasul Paulus juga punya rekam jejak yang buruk. Dia dijuluki seorang penganiaya umat Kristen. Dia pembunuh umat Kristen. Tapi hidupnya berubah ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Hidupnya berubah ketika ia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Siapa lagi? Ada perempuan Samaria. Jadi perempuan yang gonta-ganti pasangan. Perempuan tidak bagus di mata masyarakat. Perempuan sundal seperti ayah ibu daripada Yefta. Tetapi hidupnya berubah. Dia dipakai Tuhan memberitakan Injil sehingga seluruh Samaria bertobat datang kepada Tuhan. Tidak ada masa lalumu yang buruk yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Tergantung kau mau datang sama Tuhan apa tidak. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Saudara mungkin duduk dan berkata, saya orang berdosa. Saya tidak layak. Saya saja datang di gereja ini, saya malu sebenarnya. Karenanya sepanjang ibadah saya hanya nunduk. Karena saya tidak sanggup untuk mengangkat mata, mengangkat wajah ke atas, menatap ke langit untuk melihat kasih dan rahmatnya Tuhan. Karena aku merasa aku orang paling kotor di dalam ibadah dan perkumpulan umat Tuhan yang ada dalam gereja hari ini. Mungkin hari itu kau bisa ngomong, tapi percayalah, Tuhan sanggup memberes hidup kita. Dia sanggup membereskan segala dosa, segala kepahitan hati. Jadi belajar mengampuni. Tidak ada kehidupan yang buruk yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Tuhan sanggup mengubahnya. Paulus dari seorang pembunuh menjadi penginjil. Perempuan Samaria dari perempuan tunasusila menjadi ibu rumah tangga yang baik. Perempuan yang baik dipakai Tuhan. Musa dari seorang pembunuh juga, dia kemudian kita melihat menjadi seorang nabi dipakai Tuhan luar biasa. Adakah kehidupan kita yang dulu mungkin hancur dan buruk, hari ini kita bisa ada di tempat ini semua karena kasih Tuhan? Kalau kehidupan kita yang dulu mana ada kita datang di gereja, ibadah kita bisa dihitung dengan jari. Kita menjadi Kristen umat satu tahun satu kali. Kekristenan kita adalah kekristenan 1 tahun 1 kali menjelang Natal dan Tahun Baru atau Paskah tiba. Maka kita menjadi, jadi ketika Paskah datang aku Kristen. Lewat Paskah aku jadi lain. Tetapi hari ini kita bisa setia cari Tuhan. Setiap hari cari Tuhan. Setiap hari ibadah. Luar biasa. Mana ada kita dulu seperti itu. Jadi kita belajar mengampuni. Kita belajar dari kisah kehidupan Yefta. Dia belajar mengampuni. Rasa sakit itu bisa terlepas kalau kita belajar mengampuni. Pengampunan itu melepaskan segala kebencian. Yefta belajar mengampuni. Dia sudah ditolak tapi mereka datang minta tolong. Ada seorang anak gadis juga. Ada seorang anak gadis yang kemudian masa hidupnya juga kelam. Aku bercerita dari pengalaman dia hari ini. Seorang anak gadis yang bertumbuh dengan kepahitan hati. Karena ia pernah dilecehkan dan diperkosa bukan oleh orang lain. Ayah kandung sendiri yang memperkosa dia. Dia masih terlalu muda.
Dari dia masih remaja, kemudian dia menjadi dewasa dan bertumbuh terus. Kemudian dia memberanikan diri untuk menikah dengan seorang pria. Tapi sayangnya pria yang ia nikahi kemudian melihat semacam tingkah buruk dari hidupnya, karena dia rupanya masih hidup dalam kepahitan. Dan sayang sekali pernikahannya tidak bertahan lama, karena terpaksa mereka harus cerai, mereka harus pisah. Kenapa? Karena si gadis ini, anak gadis ini masih hidup dalam kepahitan, masih hidup dalam apa yang dia alami di masa lampau masih mengikutinya, sehingga hidupnya menjadi semacam tidak normal. Sampai satu kali ada kawannya, dia ajak dia, panggil dia, sobat, ayo kita datang ke gereja cari Tuhan. Dia iseng-iseng saja ikut dengan kawannya untuk pergi sembahyang. Mau ke gereja? Iya, aku ajak kamu pergi ke gereja. Oke lah. Sampai di gereja dia dicama Tuhan. Dia menangis sejadi-jadinya. Roh Kudus dengan kuat berbisik di dalam hatinya, mengampuni nak, mengampuni nak. Berjalannya waktu, hidupnya dipulihkan. Dia datangi ayah kandungnya sebelum ayah kandungnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia mengambil satu tindakan dengan keberanian sebelum ayahku mati, karena dia di usia usur, di usia yang sudah lanjut. Aku pergi menghampirinya dan mendatanginya. Aku memberikan pengampunan kepada ayahku. Dia dan ayahnya dipulihkan Tuhan. Hari itu mereka merasakan kasih Allah menjamah hidupnya. Anak gadis ini kemudian dipakai Tuhan luar biasa. Dia menjadi seorang pengkhotbah, pembicara di televisi. Kalau saudara on TV di rumah, kau pasti akan nonton wajahnya. Siapakah dia? Joyce Meyer. Pengkhotbah perempuan terkenal hari-hari ini. Pembicara di radio, pembicara di TV. Pokoknya TV-TV siaran Kristen paling menyiarkan dia, khotbah-khotbah dia. Yang rambutnya dia potong semacam agak tomboy-tomboy gitu. Pengkhotbah yang luar biasa. Joyce Meyer. Jadi siapa dia? Pernah dilecehkan, tapi hidupnya berubah, bertemu dengan kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang mampu mengubah hidup kita. Yang kedua, yang pertama Yefta mengampuni, yang kedua Yefta mengandalkan Tuhan. Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya yang ke-11. Hakim-Hakim 11 ayatnya yang ke-11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Yefta tahu, dia sadar kok, dia bukan siapa-siapa. Mereka bilang, kami tunjuk kau jadi panglima kami ya, kau jadi bosnya, kau jadi pemimpinnya. Siap, aku terima jabatan itu. Aku terima di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan aku minta petunjuk, aku minta kekuatan dari Tuhan. Dia sadar dia manusia biasa, dia perlu Tuhan. Ketika tanggung jawab itu datang padamu, kau dengan entengnya berkata dan pukul dada, aku bisa kok, aku sudah biasa, saya kan sudah biasa melayani Bapak Gembala. Jadi Yefta sadar betul bahwa dia perlu Tuhan. Dia membawa segala perkara itu di Mizpah, kata Tuhan, kata Firman. Dia bawa ke sana dan dia berdoa di sana. Tuhan, mampukan saya. Tanggung jawab ini pemimpin, saudara, ditunjuk langsung oleh mereka. Keluarganya mengangkat dia, kau jadi panglima kau. Kau harus bersedia, kau jadi pemimpin kau. Jadi dia minta pertolongan Tuhan. Pelayanan ini perlu Tuhan. Keluargamu perlu Tuhan. Jadi kita lihat bahwa yang kedua, Yefta mengandalkan Tuhan. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 ayat 30 sampai 31, di sana dikatakan begini. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali
dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya kepada sebagai korban bakaran. Bagaimana saya dan saudara melihat pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan lewat doa. Yefta berdoa, tapi doa yang disertai nasar. Biasanya doa yang disertai nasar itu paling cepat dijawab oleh Tuhan. Karena ketika seseorang bernasar, nasar itu adalah membuktikan itu adalah kesungguhan hati dari orang itu. Jadi nasar itu adalah bicara tentang keseriusan dia, bahwa dia serius meminta. Saya minta ini loh Tuhan. Dan kalau dapat, nanti saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Dan itu kita sudah lihat di beberapa jemaat yang ketika sakit mereka bernasar sembuh. Jadi doa yang disertai nasar biasanya paling cepat dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau saudara tidak sanggup untuk memenuhi nasar, lebih baik jangan bernasar. Karena itu jadi dosa. Allah marah. Itu yang dikatakan dalam Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4. Bisa kita bernasar? Bisa. Tapi kalau saudara tidak sanggup, lebih baik jangan. Kita lihat Yefta. Saudara tahu dia berkata, siapa yang keluar dari pintu rumahku yang menyongsong aku sehabis aku pulang dari peperangan dan aku menang, maka dia akan menjadi korban, akan kupersembahkan bagi Tuhan. Saudara tahu yang keluar menjemput dia adalah anak perempuannya. Dia sudah terlanjur bernasar kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, sanggup enggak dia menepati nasar itu? Anak itu harus dikorbankan. Tapi kita lihat anak perempuan ini juga luar biasa. Dia berkata, Pak, kalau Bapak sudah bernasar sama Tuhan, ya sudah, Bapak tepati. Biar aku bersedia. Wih, hebat sekali. Dia bilang, aku bersedia, aku siap jadi korban. Bayangkan. Tidak tahu ini kalau terjadi dengan saya dan saudara, apakah kita mau tepati apa bagaimana? Wah Tuhan, Tuhan maaf deh, kayaknya kemarin itu saya salah bernasar. Saya nasar ulang yang barulah. Jadi Yefta ini sangat luar biasa. Jadi berdoa, maka saya dan saudara akan melihat perkara-perkara saya. Tuhan akan menolong saya dan saudara. Doa yang disertai nasar. Adakah saudara bernasar di tahun 2024 ini? Adakah saudara berjanji? Engkau harus ingat-ingat lagi janji itu. Cepat segera ditepati. Sebab kalau tidak, kita seperti orang bodoh dan Allah tidak suka dengan kita. Yang terakhir, yang pertama kita lihat Yefta mengampuni. Yang kedua, Yefta mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, Hakim-Hakim 32, Hakim-Hakim 11. Yang terakhir, Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya yang ke-32 sampai dengan 33. Yefta adalah seorang yang tekun. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel, ke Ramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Yefta telah memenangkan dan melakukan peperangan 20 kali paling tidak, 20 kali pertempuran, dan dia menang. Jadi bukan hanya satu pertempuran, dua pertempuran, 20 pertempuran. Berarti ini ketekunan. Kalau dia undur di pertempuran pertama, dia undur di pertempuran kedua, dia bosan, dia capek, dia lengah.
Jadi saya dan saudara miliki ketekunan. Kita jalan terus. Ini sudah mau masuk tahun yang baru. Jadi tidak ada kata menyerah, tetap maju terus dalam melayani Tuhan. Maju terus, tetap setia. Jangan bosan-bosan, jangan jenuh, jangan lengah. Iblis seperti singa yang menyaung dan siap menerkammu jika kita lengah sedikit. Karena itu saya dan saudara, mari kita terus setia, kita maju terus. Karenanya kita lihat orang begitu dia lengah sedikit, langsung habis cerita. Langsung dia hilang dari peredaran. Langsung dia hilang dari pelayanan. Langsung dia hilang. Saudara tetap setia. Anda lengah sedikit, Anda tinggalkan Tuhan sedikit, kau lihat bagaimana banyak proses terjadi dalam hidup kita. Kita lihat hidup kita makin susah. Kita melihat banyak jalan tertutup. Ketika kita meninggalkan Tuhan. Jadi jangan coba-coba meninggalkan Tuhan. Tetap setia melayani Dia. Bersyukurkah saudara, saudara ada di bulan terakhir hari ini. Kita ada di tahun 2024. Haleluya. Jadi oleh sebab itu tetap setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa, kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya.